Sahabat, jumpa lagi masih dengan sedulur nelayan dan pemirsa di mana saja Anda berada. Pagi yang bening dengan udara yang sejuk serta terpaan sinar matahari pagi yang mulai menguning. Ya, sinar pagi ini akan menghangatkan tubuh kita. Sahabat, masih dalam kondisi yang sama. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Salah satu contoh adalah peraturan yang ditetapkan oleh KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Misalnya adalah penekanan pajak dan pajak. Ya, kita seolah ditimpa oleh berbagai macam pungutan. Salah satu contoh PHP, pungutan hasil perikanan. Yang apapun namanya, yang pungutan tetap memungut. Makanya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Rakyat dibikin sakit-sakit melulu, koruptor senang-senang kemudian. Bagaimana tidak senang? Dia ada upah pungut. PHP bukan pemberi harapan palsu, tapi PHP adalah pungutan hasil perikanan. Salah satu contoh misalnya kita melaut dengan modal yang sangat besar, 800 juta misalnya. Karena ongkos melaut ini untuk kapalan di atas 30 gross ton, solarnya pakai solar industri, sehingga hasil pungutannya tetap tinggi. 800 juta kemudian di sana nelayan bergelut dengan gelombang, mengarungi badai yang luas dan hamparan laut yang mengempas. Kita belum tentu tahu di mana keberadaan ikan-ikan itu. Tapi oleh pemerintah, ya sudah ditetapkan kita harus membayar pajak. Meskipun mereka menyebutnya namanya pendapatan negara, bukan pajak, PNBP. Tapi rakyat seperti saya ya tetap menamakan bahwa adalah pajak karena dipaksa cara memungutnya. Kalau kita tidak bayar, maka kapal ini tidak bisa berangkat kembali untuk pengurusan surat izin berlayar atau surat pemberitahuan berlayar. Sahabat dan pemirsa sedulur nelayan di seantero Indonesia. Kemarin gonjang-ganjing masalah besarnya denda. Ada tetangga kita denda sampai 100 sekian juta dan tidak boleh dicicil. Sangat kasihan sekali. Padahal apa pelanggarannya? Pelanggaran administratif yang dianggap melanggar zona penangkapan. Bagaimana nelayan mengerti bahwa dia telah melanggar batas wilayah itu? Karena tidak ada tembok atau tambang yang menarik atau pagar. Jadi inilah rakyat yang dibebani dengan pungutan, dan pungutan. Maka rezim ini saya katakan rezim yang sangat kejam terhadap pelaku usaha perikanan. Bagaimana tidak kejam? Kembali 800 juta, kemudian memperoleh ikannya hanya 500 juta. Nelayan sudah rugi 300 juta. Yang rugi ini pun masih tetap dipungut yang 500 jutanya. Mereka beralasan 500 juta itulah produksi ikan yang ditangkap dan dijual mendapat 500 juta. 500 juta kena 10%. Nggak tahu, karena kemarin sudah ditetapkan namanya PIT, penangkapan ikan terukur. Ya, tapi kenyataannya tidak diukur sebab nelayan menjadi tersungkur. Saya akan menjual kapal-kapal saya karena terus terang kami belum mampu untuk membeli solar itu. Kalau tuh kapal bisa berangkat, solarnya hanya utang. Kalau ada yang berbelas kasihan mau bekerja sama. Lihat kapal di belakang saya. Mengapa saya selalu meneriakkan bahwa pemerintah saat ini tidak berpihak kepada rakyat? Tolong jangan pemilih penguasa yang tidak pro rakyat. Meskipun jargonnya demi rakyat, jargonnya demi kesejahteraan rakyat, jargonnya akan mensejahterakan rakyat, tapi faktanya mana? Ya, saya berani meneriakkan demikian karena kami salah satu sekian pemilik kapal yang kapalnya masih dongkrong. Sebab begitu tingginya harga solar industri. Ya, saya mau bilang apa lagi? Yang sementara ini saya hanya bisa meneriakkan lewat video-video ini agar bisa didengar. Kalau toh mereka tidak mendengar, terserah. Yang penting aku sudah menyuarakan daripada terpendam dan menjadi sakit. Berakit-rakit ke hulu,
berenang-renang ke tepian. Rakyat dibikin sakit-sakit melulu, penguasa senang-senang kemudian. Lempar batu sembunyi tangan. Para demonstran melempar dengan batu, tapi aparat membalasnya dengan senapan. Begitu terpurukah ekonomi kita, sehingga banyak orang-orang yang mengeluh. Petani mengeluh, pengelolaan perusahaan swasta mengeluh, termasuk nelayan mengeluh, karena akibat denda dan pungutan yang melambung tinggi, seolah tanpa manusiawi. Ditawar pun tidak boleh. Salah satu rekan kita, tetangga kita yang kapalnya mendapat teguran dan denda, dia nawar untuk dicicil 100 sekian juta untuk dibayarkan 4 kali, tetap tidak boleh. Ya. Ancamannya apa? Padahal mereka hanya melihatnya dari VMS, Visual Monitoring System. Visual Monitoring System ini hanya menguntungkan pihak operator, bagi nelayan tidak ada untungnya. Salah satu contoh, 2 kapal nelayan Jawa dibakar di perairan Pontianak. Lalu tindakan aparat mana? Apakah karena satelit ini tidak aktif atau sengaja tidak datang untuk menolongi, minimal memisahkan dan tidak terjadi pembakaran kapal? Lalu apa gunanya VMS ketika nelayan teriak-teriak minta tolong? Seperti perang antar wilayah, kita melaut tanpa ada batasan dengan menggunakan zona, tapi informasi yang saya peroleh, di sana sudah ratusan kapal berburu, jaring tarik bercantong bermasalah di daerah sana, dan ramai-ramai 2 kapal dibakar. Ya, jangan salahkan rakyat yang bergerak karena lemahnya penegakan hukum, atau penegakan hukum memang tebang pilih. Nyatanya mana pelaku yang ditangkap? Korban sudah kadung kehabisan, kapalnya terbakar, usahanya dimatikan, sementara hutang bank harus terus dibayar. Ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Rakyat dibikin sakit-sakit melulu, lalu modarlah kemudian usahanya. Begitulah sahabat. Bukan berarti saya marah, tapi minimal saya sadar diri. Inilah rezim yang tidak berpihak kepada masyarakat nelayan. Tolong Pak Presiden, kalau perlu kebijakan ini diubah. Sisa waktu yang hampir 1,5 tahun yang berkurang ini, tolong Pak Presiden sekali lagi, bantu nelayan, bantu regulasinya, bantu peraturannya yang tidak berpihak kepada rakyat. Demi Indonesia sejahtera. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sugih selawase.